Shalom Bapak Ibu. Oke, selamat merayakan tahun baru Imlek juga dari Cina abal-abal. Karena saya bukan keturunan Tionghoa murni katanya gitu. Tapi thank you, terima kasih sudah kesempatannya. Dan tadi waktu Desmin mulai bawain puji-pujian pakai bahasa Mandarin, saya udah menunggu-nunggu Tian Miminya sebenarnya. Tapi ya udah udah kayak mana mau Ye Liang Tiao Piawo Tisinnya gitu, mana ini? Tapi ya gitu. Nah, bagi yang milenial ke bawah, sorry ya agak bingung nyanyinya hari ini mungkin gitu kan. Lagu apa ini gitu kan, ya, itu lagu zaman kita. Baik, pertama-tama selamat datang Bapak Ibu sudah mungkin yang baru datang pertama kali ke Lasem. Sayangnya di hari Bapak Ibu datang kita ada sedikit masalah teknis di layar sebelah. Jadi kalau satu saya lagi bacain firman Tuhan, saya expect semuanya memandang ke arah sini semuanya, semua nengok ke samping. Jadi silakan boleh sebentar perhatikan ke layar sebelah kalau bisa menolong. Kita sepanjang bulan Februari, orang biasa ngomong tentang cinta-cintaan, ya udah umur segini ngapain ngomongin kayak gitu ya. Tapi kita ngomongin tentang mengasihi soal dan kita bicara tentang keluarga. Jadi sepanjang bulan ini kita bicara tentang grace and truth at home. So saya kasih judul hari ini dari rumah ke seluruh dunia, dari rumah ke seluruh dunia. Nah, kita semua mungkin sudah sering dengar bahwa keluarga itu selalu dipandang sebagai kunci kekuatan suatu masyarakat, katanya. Sehingga ada yang bilang keluarga hancur, masyarakatnya akan runtuh, gitu ya. Ada yang bilang kalau keluarga kuat, negara kuat. Semua orang percaya, semuanya meyakini itu. Dan kekristenan juga meyakini bahwa keluarga itu adalah ide Tuhan. Jadi itu bukan sekumpulan orang atau orang zaman dulu, sekelompok manusia purba gitu ya, ngumpul bareng lalu mikir, yuk kita bikin keluarga ya, kayaknya kamu penampilannya oke, saya juga oke, saya bisa berburu, kamu bisa jaga gua, lalu kita bikin keluarga. Enggak, itu bukan ide manusia. Ide awalnya ada dari Tuhan. Dan oleh karena idenya Tuhan, sepatutnya dijalankan dengan maksud dan tujuan dari yang punya ide, yaitu Tuhan sendiri. Dan saudara menyadari nggak bahwa sebelum ada gereja bahkan, dan sebelum ada sekolah, keluarga itu adalah permulaan untuk mengenalkan dan mengajarkan kebenaran tentang Tuhan kepada seseorang. Jadi sebelum itu, jadi jauh, kita suka mikirnya, belajar, kita belajar ingetnya mana? Sekolah. Begitu bicara tentang, yuk belajar tentang Tuhan, orang mikir apa? Ke gereja. Enggak, sebenarnya dari awal, sebelum ada institusi namanya gereja dan sekolah, adanya keluarga. Disitulah orang pertama kali kenal siapa Tuhan, atau paling tidak mungkin siapa yang layak disembah. Itu tempat terbaik sebenarnya untuk memulainya. Tapi sayangnya, dosa itu telah merusak keluarga sejak awal. Kalau kita baca Alkitab, maka kita tahu bahwa bahkan gak jauh-jauh dari 2 pasal pertama, begitu masuk pasal 3, kita udah dari kitab Kejadian, kita ketemu kenyataan bahwa manusia gagal, manusia memberontak, manusia melawan perintah Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Kita bawa itu sampai hari ini. Tapi Tuhan, puji Tuhan, karena Tuhan yang punya ide, dan Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian, Tuhan selalu menggunakan keluarga juga kayak sebagai alat penyelamatan dan pemulihan. Jadi Tuhan tidak pernah bekerja dengan satu orang superstar yang muncul tiba-tiba, enggak. Makanya kalau kita ada yang suka nanya, kenapa Tuhan ini orang Kristen tuh mesti jadi manusia? Satunya saya pikir ada banyak penjelasannya dan ada yang mungkin lebih baik daripada ini. Tapi saya selalu mengagumi bahwa Tuhan menggunakan cara lambatnya, menggunakan cara yang kita mungkin suka anggap, yang zaman sekarang cukup dicemooh kadang-kadang, dianggap aneh, yaitu lewat melahirkan anak. Gitu. Dia lewat jalur yang lambat. Banyak sekarang orang-orang bilang anak itu beban. Kalau mau hidup happy, saya berhak untuk happy. Maka saya sebaiknya tidak mau punya anak. Sayangnya seperti itu. Dan saya katakan ada banyak alasan mengapa orang juga tidak punya anak atau tidak dikaruniai anak. Itu ada masalah ketidakmampuan. Tapi juga kadang-kadang ada yang bilang, ya karena saya pengen bahagia. Dan anak seperti penghalang buat kebahagiaan orang. Tapi Tuhan memilih jalur itu. Di jalur bahkan ketika pada masa itu belum ada imunisasi. Bapak Ibu, jangan pikir orang zaman itu gampang melahirkan. Enggak, zaman dulu juga susah. Melahirkannya gampang, mempertahankan hidup bayi itu zaman itu susah. Ya, birth rate itu mungkin boleh bilang, oh ya tinggi, tapi daya tahan anaknya belum tentu. Jadi jangan dikira, oh zaman dulu mah enak, punya anak gampang. Oh enggak, percayalah enggak. Semua generasi punya perjuangannya. Dan Tuhan memilih jalur itu, menggunakan keluarga yang tidak sempurna untuk lahir ke dunia dan menebus kita. Jadi setiap orang pun akhirnya orang percaya dipanggil untuk terlibat dalam misi ini. Itu misi apa? Misi menyampaikan kabar penyelamatan dan pemulihan ini dari Tuhan. Nah, kita akan telusuri. Jadi hari ini rencana saya, kita akan telusuri ayat tadi Bapak Ibu baca. Tapi saya akan ajak Bapak Ibu baca dari ayat 6, pasal 6, ayat 1 sampai 9. Kita akan telusuri perintah ini yang Tuhan berikan kepada orang Israel ribuan tahun yang lalu memang.
Dan pada waktu itu ada kaitan dengan mereka mau masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi kita bisa menarik relevansinya buat kita hari ini. So kita akan baca dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca beberapa bagian lalu saya akan coba terangkan supaya kita bisa mengerti apa ini. Nah ini perkataan Musa ketika sedikit lagi nyampe ke tanah Kanaan. Boleh dibilang ini pidato perpisahannya Musa. Karena Musa sudah dapat keputusan dari Tuhan, kamu gak akan masuk. Sampai sini kamu nganternya, sampai pintu gerbangnya, lalu mereka akan masuk tanpa kamu. Dan Musa lalu menggunakan cara ini juga, dia mengulang, makanya kitabnya lalu disebut Ulangan. Dia mengulang apa yang mereka udah jalani sepanjang 40 tahun lebih di perjalanan di padang gurun, melintasi padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Dan inilah yang dia mau sampaikan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Jadi ada perintah yang jelas bahwa Tuhan bilang, aku pengen kamu, aku ajarkan kepada kamu, kata Tuhan Musa, supaya kamu lakukan perintah ini. Ya, lakukan. Dan kamu lakukannya kapan? Seumur hidupmu. Lakukan seumur hidupmu. Dan gak cuma kamu, ini juga berlaku untuk anak cucumu. Keturunanmu selanjutnya, generasi selanjutnya. Supaya mereka takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu tidak terbatas hanya urusan hidup pribadi. Ya kan orang zaman sekarang suka bilang gini, urusan agama, urusan pribadi masing-masing. Urusan sama Tuhan, urusan pribadi masing-masing kayak gitu. Ya, enggak ada namanya urusan masing-masing. Gitu. Kita ini semua saling berkaitan Bapak Ibu. Kita mungkin nggak menyadarinya, tapi tindakan satu orang itu berpengaruh kepada orang lain. Gitu. Ya, beberapa orang, ya, apalagi makin tinggi posisinya, beberapa orang bikin masalah di pemerintahan, satu negara kena masalah gitu kan. Iya. Jadi kita mungkin saya orang rakyat kecil, saya nggak ada urusannya dan itu urusan pribadi saya. Enggak juga. Bagaimana cara kita memperlakukan hidup kita itu akan berpengaruh sama orang-orang di sekitar kita. Dan waktu kita terima kebenaran firman Tuhan, orang suka bilang, oh itu kebenaran buat diri saya saja. Oh enggak sebenarnya. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah berlaku hanya untuk satu orang pribadi saja sebenarnya, tapi untuk diteruskan. Jadi nggak berhenti di saya gitu. Tuhan nggak pernah kasih firman Tuhan, udah berhenti di kamu nggak perlu ngomong sama siapa-siapa. Nggak begitu. Itu untuk diteruskan lagi dari generasi ke generasi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah dengar firman Tuhan, itu nggak berhenti di kita seharusnya. Itu bisa kita teruskan lagi. Kemanapun kita teruskan, apalagi di zaman media sosial zaman sekarang. Kita bisa ngomong ke siapa aja. Ya, jadi jangan sampai ada yang bilang, oh ya itu kan buat saya doang, buat kamu ya itu urusan kamu, saya nggak peduli. Enggak, kita diajar malah dalam yang saya suka juga karena perintah ini kepada orang Yahudi atau orang Israel, ada begitu banyak kemiripan antara orang Yahudi dengan orang Tionghoa. Sampai ada yang bilang Tionghoa itu Yahudinya Asia katanya gitu. Ya, dari pelitnya, dari kayanya gitu kan ya. Ya mirip lah pokoknya, pinternya udah gitu kan ya, makanya gitu ya. Bedanya yang satu 2 miliar, yang satu cuma sekian juta orang gitu kan ya sekarang. Tapi bahwa ada kemudian bahwa kita punya hidup tuh orang Tionghoa nggak pernah sebenarnya tertanam dalam diri orang Tionghoa itu, kamu tuh nggak pernah hidup sendirian sebenarnya. Kamu tuh terikat sama semua orang dalam keluarga kamu. Ya. Makanya kita punya, saya bilang saya orang Tionghoa abal-abal, ya. Saya keturunan Tionghoa, Ambon, Sunda, Jawa, sedikit Portugis. Bedanya saya sama Ronaldo tuh cuma dia banyak Portugisnya, saya sedikit Portugisnya. Cuma itu bedanya kami, serius gitu ya. Nah, jadi saya tidak hidup dengan bahasa Tionghoa, enggak. Kakek nenek saya memutuskan pada zaman susahnya ditekan sama pemerintah untuk go for it, tinggalkan identitas ketionghoaan karena itu nggak akan bawa kamu ke mana-mana. Jadi papi saya disekolahkan di sekolah berbahasa Belanda, dia lebih lancar bahasa Inggris pakai bahasa Belanda, bahasa Jawa dia lebih banyak ngomong. Tiap kali saya berjuang pakai bahasa Tionghoa, saya baru belajar pernah les 6 bulan lalu saya menyerah. Ya gitu kan ya, menyerah. Dan sekarang tiap kali dengar bahasa Tionghoa langsung PTSD. Ada traumatik gitu kan ya, gitu. Apalagi zaman sekarang anak saya harus belajar bahasa Tionghoa dan istri saya sudah menyerah, dia bilang enggak, soal Tionghoaan Mandarin itu urusan kamu karena saya yang pernah belajar gitu. Jadi pengalaman melihat bahwa keluarga, lalu bernikah sama istri saya yang punya keluarga Tionghoanya agak lebih kental,
menariknya bahwa dalam keluarga Tionghoa tuh setiap posisi punya nama. Ya kan ya, ini kakak keduanya, ini cici ketiga, ini apa gitu kan ya. Itu training pertama saya tuh kayak kencan sama istri saya, waktu dapat kita lewat Imlek pertama, saya di training dulu. Nanti kalau ketemu, ini manggilnya kuku. Ya, ini ii, bedanya apa? Ya pokoknya sama-sama tante gitu ya. Kalau saya kan di Belanda itu gampang, tante, posisi manapun tante, udah gitu kan ya. Ya, nah itu. Pokoknya kayak tim sepak bola lah teman-teman. Ya, ada penyerang tengah, ada midfielder, ada central midfielder, ada defensive midfielder, center back, itu kayak gitulah ya. Sebut namanya, kita tahu posisinya dia di mana gitu kan. Kehidupan dan semua orang berkaitan gitu. Dan kalau kita bisa bawa sesuatu dalam semua kaitan itu, kenapa nggak bawa firman Tuhan? Ya, kenapa kita nggak teruskan ini? Kita punya itu nggak berhenti di kita makanya. Lalu Tuhan juga perintahkan, makanya sampai anak cucumu engkau harus lakukan ini supaya mereka berpegang pada ketetapanmu. Nah ayat 3, maka dengarlah orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Apa itu? Mengajarkannya dan melakukan apa yang engkau dengar dari Tuhan. Supaya baik keadaanmu dan supaya kau menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya mau highlight dilakukanlah itu dengan setia. Jadi melakukan dengan setia itu bukan sebatas hanya menjalankan kebiasaan atau tradisi. Kita kan bilang orangnya setia ya, dari dulu ngelakuinnya sama, begitu aja dia lakuin. Setia orangnya, dari dulu di gereja Lasem aja, setia. Betul, itu juga termasuk dalam kesetiaan, tapi bukan karena otomatis. Ya, tapi karena apa? Karena sengaja, dengan pengertian yang benar. Itu setia. Ya. Kadang-kadang ya kamu setianya sama pasangan kamu, ya habis gak ada yang lain. Gitu kan. Ada lagi yang suka sama saya, itu bukan setia, itu gak punya pilihan namanya gitu kan ya. Itu terjebak. Gitu. Tapi kalau setia itu gini, sengaja, biarpun ada apapun tawaran saya bilang enggak gitu ya. Jadi yang udah ngomong I do, ya hari ini ada yang celebrate wedding anniversary, masih ingat waktu saya ngomong I do sama kamu, berarti saya ngomong I don't sama sekian miliar perempuan lain di muka bumi ini gitu kan. Itu mesti dipegang terus tuh gitu ya. Setia itu berarti ada kesengajaan, ada pengertian gitu, bahwa saya ngelakuin ini karena inilah yang benar, this is the right thing to do gitu. Inilah yang benar gitu ya. Enggak melakukannya karena ya udahlah mau gimana lagi, udah say yes dia. Ya. Kadang-kadang kita bilang setia cuma karena ingin mempertahankan ego kita supaya saya dibilangnya orangnya baik, supaya saya dibilangnya setia. Enggak, setia itu karena ngerti gini, ini benar, inilah yang harus saya lakukan. Dan saya sengaja melakukannya, bukan karena terpaksa. Nah itu Tuhan juga berharap kita melakukan itu pada firman Tuhan, bukan karena ya udah namanya juga orang Kristen, bukan begitu aja. Betul itu identitas kita, tapi juga melakukan dengan sengaja. Kenapa kamu mau tetap lakukan, misalnya mau tetap mengasihi pasangan kamu? Kenapa kamu tetap mau ngajar anak kamu, walaupun anak kamu tuh udah gak mau lagi ngomong sama kamu? Ya, karena itulah yang Tuhan suruh, misalkan. Karena itulah yang saya yakin benar. Anak saya mungkin udah gak hormat lagi sama saya. Orang tua saya mungkin sudah tidak mau lagi ngomong sama saya. Tapi saya tetap mendoakan mereka. Saya ulang tahun, selamat ulang tahun sama mereka. Saya tetap kirimkan apa yang saya bisa kirim kepada mereka. Kenapa? Karena saya tahu itu hal yang benar gitu. Itu kesengajaan. Nah masuk ke ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuh ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah ada yang bingung misalkan kenapa bukankah Tuhan itu emang satu, Esa. Tapi pada zaman itu bangsa Israel tinggal di tengah bangsa-bangsa yang menyembah banyak dewa. Dan Tuhan mau menekankan dari awal, enggak. Tidak ada dewa-dewa apapun di muka bumi ini, yang ada cuma satu yang mesti disembah, yaitu Tuhan. Dan itu ditekankan di awal. Ya, mereka ingat mereka pernah dijajah sama bangsa Mesir. Di Mesir itu banyak dewa. Semua dewa punya kepentingan, semua dewa punya kekuasaan, semua dewa punya kesaktian dan kemampuannya masing-masing, dan punya egonya masing-masing gitu. Makanya orang dulu takut, mesti sembah ini, sembah itu, ngasih ini, ngasih itu. Kamu suka yang mana, kamu pilih yang mana. Karena mereka dilanda ketakutan kalau mereka nggak lakukan, maka dewa-dewa ini akan marah. Nah Tuhan membebaskan bangsa Israel, memperkenalkan dirinya bahwa gini, aku enggak seperti itu. Aku cuma satu. Ya, gitu. Kamu tidak perlu kasih persembahan ke begitu banyak, kamu cukup menyembah aku aja. Dan itu penting. Lalu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Pernah dengar ini mungkin ya? Nah, tapi saya mau highlight yang pertama dulu. Bapak Ibu Saudara, saya harap sebagai orang Kristen kita nggak anggap remeh atau bosan dengan namanya doktrin.
Yang saudara baca barusan, Tuhan itu satu, itu doktrin. Tapi juga saudara mungkin juga tahu bahwa dalam kekristenan ada konsep Tuhan Trinitas, ya Allah Tritunggal. Nah, saya nggak akan bahas itu, tapi kita perlu ngerti. Karena di luar sana, nah saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah lebih berumur, mungkin nggak terlalu banyak dengar perdebatan di internet, anak yang mungkin lebih, sekarang generasi milenial ke bawah, lebih banyak dengar. Tapi banyak orang mencoba untuk menggoyahkan iman Kristen orang-orang, pindah server gitu. Ya, gitu ya, pindah server. Jadi ngajakin ayo pindah, kenapa? Tuhan kamu nggak masuk akal, Tuhan kamu tuh aneh, Tuhan kamu itu jahat, Tuhan kamu itu nggak relevan, gitu ya. Ya, Tuhan kamu itu Tuhannya minoritas. Ya, jadi dan saat itu kita perlu benar-benar kuat akan pengajaran kita, doktrinnya kalau boleh dibilang tentang kekristenan. Jadi saya berharap orang-orang CLC jangan keburu alergi kalau tim pengajaran datang, gitu. Ya, kalau wah yang khotbah orang pengajaran kayak Ariel, kayak Christian, kayak Firza, wah ribet ngomongnya. Kami nggak mau bikin tuh ribet, dalam hati kami nggak pernah mau bikin apapun ribet. Ya, malah kami pengen supaya apa? Supaya setiap orang Kristen kalau bisa, pengen yang di CLCC itu melek Alkitab, jangan sampai buta Alkitabnya. Ya ada yang bilang saya nggak sepinter itu, enggak kok, nggak perlu pinter-pinter amat. Ya bagian yang rumit-rumit ya itu urusan yang mau berdebat tentang itulah. Tapi ada dasar-dasar yang kita perlu ingat. So setiap kali ada yang khotbah kemari dan menyinggung sesuatu yang kayaknya, aduh pengajaran banget ya khotbahnya, dengerin. Ya itu jangan anggap remeh, jangan semoga nggak bosan. Itu doktrin sederhana. Allah itu esa, gitu ya. Tapi juga ada perintahnya kan. Nah, perintah utama bagi kita orang berdosa yang telah dikasihi dan mendapat anugerah adalah mengasihi Tuhan. Saudara, kita semua orang berdosa, tapi Tuhan lalu memberi perintah kepada kita karena Dia mengasihi kita. Dia bilang kasihi Tuhan. Nah, mengasihi ini bukan masalah perasaan. Pernah dengar itu? Mengasihi itu adalah perintah. Jadi kalau ada yang bilang misalkan ada perintah suami kasihi istrimu, itu bukan masalah kalau lagi happy. Kalau moodmu lagi enak, ya kasih sayang lah dikit-dikit lah gitu ya. Enggak, itu perintah. Lakukanlah, lakukan saja. Lakukan saja. Ya ada cerita tentang istri yang kesal, yang sedih. Kenapa? Karena dia sedih karena suaminya nyuciin piring. Nyuci piring gitu kan ya. Oh ya, ya kenapa sedih? Habis aku nanya gini sama dia, oh kamu nyuci piring ya, kenapa kamu cuci piring? Suaminya bilang, ya karena aku gak suka piring kotor, dia ngomong gitu. Terus aku sedih kata istrinya, temannya nanya gitu, kenapa kamu sedih? Kan aku pengen dia ngomong, aku kan cuci piring karena sayang sama kamu gitu. Nah pengennya kan digituin ya. Ya para ibu ya kadang-kadang ya gak harus begitu juga sih gitu ya. Kadang ya lakukan saja gitu. Nah tapi emang kalau didorong lagi begini, saya mau melakukannya karena ini menolong istri saya. Saya gak suka, tapi kalau itu bisa bikin dia happy, kenapa enggak? Gitu kan ya. Ada yang bilang happy wife, happy life, gitu kan ya. Kalau istri happy, semua di rumah happy. Saya cukup percaya sama itu. Gitu. Jadi lakukanlah, mengasihi ya. Tapi kalau saudara bisa lakukan sama orang, saudara juga seharusnya bisa mencermin kepada Tuhan juga, kasihi Tuhan. Nah gimana mengasihinya? Katanya yang pertama dia harus mengasihi kita harus mengasihi dia dengan segenap hati. Lebav kalau pakai bahasa Ibrani-nya gitu ya. Artinya apa? Hati itu bagi orang Yahudi itu pusat kehidupan. Pusatnya, jantung ya. Bukan hati yang agak ke bawah ini, itu liver gitu ya. Jantung itu pusat kehidupan, semuanya, pikiran, perasaan, kehendak semua ada di situ. Pokoknya seluruhnya. Jadi apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, ayo kita mengasihi dengan seluruh pikiran, perasaan, pertimbangan, kehendak, pilihan kita. Apakah pilihan-pilihan kita dalam hidup mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan? Bahwa kita melakukannya karena kita mempertimbangkan perasaan Dia. Nah itu. Ya, kita banyak pertimbangin perasaan orang. Setuju Bapak Ibu ya? Komunitas Tionghoa, orang-orang Timur itu sangat peduli banget perasaan orang, nggak enak gitu ya, nggak enak gitu. Tapi yang saya suka penasaran juga pengen tahu gini, saudara saudara sebertimbangan itu nggak sama perasaan Tuhan? Kita kadang lebih berela menyinggung perasaan Tuhan daripada menyinggung perasaan besan, gitu ya, mertua, menantu, teman, kita jaga perasaannya, tapi kita langgar Tuhan demi menjaga perasaan mereka. Nah kita peduli nggak sama perasaan Tuhan? Nah Tuhan gak kayak teman kita yang ngambekan, atau istri atau suami kita yang mut-mutan gitu ya, mertua kita yang sensitif, menantu kita yang kurang ajar, gitu kan ya. Enggak, Tuhan gak kayak gitu, tapi Dia punya perasaan, Dia agama bahwa Dia punya perasaan. Apakah kita mau mendukakan Dia? Ayo kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau segenap jiwa bicara apa? Mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan fisik. Jadi bahasa Ibrani nefesh, mirip sama nafas gitu Pak. Itu artinya apa? Tubuh sebenarnya artinya. Jadi kalau diterjemahkan segenap jiwa, sebenarnya lebih tepatnya segenap tubuh. Jadi kalau saudara menggunakan tubuh saudara untuk apa?
Untuk apa tangan, pundak, lutut kaki gitu misalkan ya. Ya mata kita pakai untuk apa? Ya, tubuh kita gunakan untuk apakah cara kita mempergunakan dan memperlakukan tubuh kita mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan, si pemberi badan ini. Ya, gitu. Kadang-kadang kita mungkin kita menempatkan tubuh kita terlalu besar lagi daripada Tuhan. Ya, kita rawat banget tapi kita lupa merawat kehidupan rohani kita. Itu juga bagaimana kita memperlakukan tubuh kita lebih besar daripada Tuhan malah. Jadi yuk kita cek bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Nah kalau di CLCC itu semua orang sehat-sehat Bapak Ibu. Ya gitu ya, sehat-sehat. Saya pernah makan sama seseorang ya, sambil makan, ya orangnya ada di sini. Saya makan sama dia, lalu dia bilang, ini yang sehat kok. Sehat, oh dia gak bilang ini enak, dia bilang ini sehat kok. Gitu ya. Saya ngobrol sama dia, pulang-pulang saya terinspirasi untuk hidup sehat. Selama sehari. Setelah itu udah enggak, karena saya nggak ngobrol lagi sama dia gitu ya. Jadi kalau kebayang kalau saya duduk semeja sama dia setiap hari kerja bareng, mungkin badan saya nggak kayak gini gitu ya. Mungkin saya akan lebih sehat gitu ya. Ya tapi betul, jaga kesehatan itu penting, serius. Ya, sehabis dari sini istri saya, kami mencoba untuk menjenguk papi mertua saya sakit ya. Dari masuk rumah sakit dan terus terang aja, ya maaf ngomongin dia tapi ini sebagai contoh aja. Dia kurang bijaksana menjaga kesehatannya. Ya, kombinasi yang mematikan antara diabetes dengan merokok itu. Ya, dan kalau ada yang bilang, berani ya? Oh iya. Ya, kita kadang terlalu berani pakai badan ini untuk keinginan kita. Lupa bahwa badan ini bukan punya kita sebenarnya. Ya. Terakhir tadi apa? Tentang kekuatan. Kekuatan itu meot. Adalah mengasihi Tuhan dengan segala yang telah Ia berikan kepada kita. Tuhan kasih apa sama saudara? Badan, waktu, uang, ya. Kalau ngomongin uang sensitif ya, mengasihi Tuhan dengan uang, betul itu termasuk dalam firman Tuhan. Bukan berarti gereja mau minta duit, enggak. Saudara mau kasih uang saudara silakan kemana. Tapi apakah uang kita, cara kita membelanjakan uang kita menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita mengasihi Tuhan? Itu juga pertanyaannya. Sudahkah kita melakukan? Apakah anak-anak kita di rumah ngelihat kita, dia lihat bahwa papi maminya kalau using money itu bijaksana. Bijaksana. Dan juga apa? Murah hati enggak? Karena itu menular. Kayak gitu. Ya, anak-anak akan lihat itu. Itu bisa dan juga mungkin yang anak-anak ngerasa ya saya nggak punya pengaruh sama orang tua saya. Anak-anak itu yang udah lebih dewasa. Jangan salah. Kita punya pengaruh sama orang tua kita. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita memilih karir, bagaimana cara kita pilih pasangan, bagaimana cara kita menggunakan apa yang Ia berikan kepada kita, maka itu akan memberikan pesan kepada dia bahwa anak ini berubah ya. Semenjak dia bilang dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, cara hidup dia berubah. Ya, jadi tertib. Jadi kita pun itu dengan semua cara kita memperlakukan Tuhan akan kelihatan sehingga orang pun akan kenal siapa yang kita sembah itu. Nah ini cara kita mengasihi Tuhan. Jadi keluarga di mana ada kasih dan kebenaran, grace and truth, itu dibangun oleh orang-orang yang telah dikasihi dan memang mau mengasihi Tuhan secara total. Kita pasti akan gagal, tidak semua orang mengasihi dengan sempurna di sini, betul. Tapi apakah hati kita nggak pernah mati untuk bilang ini Tuhan, aku mau terus mengasihi Engkau dengan segala yang aku bisa. Aku akan terus bertumbuh, aku belum sempurna hari ini betul. Tapi hidup kita terus kita arahkan, baktikan untuk saya mau dengan segala cara yang saya bisa. Mengasihi Tuhan dan hopefully dengan harapan kalau dalam keluarga saya merasakan itu, mereka pun akan merasakan indahnya hubungan saya sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan itu bukan hubungan pribadi yang cuma buat antara kita sama dia doang Bapak Ibu. Percuma punya hubungan pribadi sama Tuhan kalau masyarakat tidak merasakannya. Percuma gereja intim-intiman sama Tuhan di dalam ruang gereja kalau orang-orang di dalam gereja itu tidak bisa melemparkan rasa kasih itu kepada orang di sekitar sehingga orang-orang yang di luar bisa merasakan kalau ada gereja untung daerah itu. Untung ada anak Tuhan di tempat itu. Dosen saya cerita bahwa di Pakistan itu sempat ada pelayanan ART. Jadi ada mungkin tebakan saya sih kayaknya kayak TKW gitu ya, tenaga kerja wanita perempuan ke sana jadi ART. Cuma lucunya orang Pakistan ini, bos-bos saya bilang apa? Kalau cari ART mendingan cari yang Kristen. Kerjanya lebih benar. Dia bilang gitu, serius. Saya berharap iman kita ya nggak cuma akhirnya berhenti sampai di ruang ini aja. Iman kita menyebar terasa sampai ke keluarga, sampai ke masyarakat. Oke,
Ayat 6, 7 sekarang. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Tadi ya, kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Nah, kenapa berulang-ulang? Karena tidak ada penyerapan tanpa pengulangan. Setuju? Ya, segala itu gak akan bisa diserap dengan baik kalau gak diulang. Ya. Kalau itu penting, itu mesti diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena itu penting. Ada yang bilang gitu. Jadi firman Tuhan pun yang tidak diulang tidak akan diserap oleh manusia yang mudah lupa. Saudara mudah lupa? Ya, yang suka lupa apa? Ingat muka lupa nama, sering? Nah itu ya, nah, iya kayaknya ya. Iya, saya paling sering tuh di Lasem. Karena jarang kemari. Jadi kalau ketemu, gitu, suka lupa lagi. Ya. Nah kalau udah suka, tapi kan kalau sering ulang-ulang ketemu, jadi ingat toh. Gitu. Nah, jadi kita pun sama firman Tuhan harus memperlakukan demikian. Jangan mudah dilupakan. Tapi itu mesti ulang-ulang. Memasukkan kebenaran itu firman Tuhan dalam segala kesempatan sehari-hari. Bukan cuma di gereja, juga harusnya ada kenormalan bagi murid Kristus yang mengasihi Dia dan firman-Nya. Nah saya gak minta Bapak Ibu teman-teman semua di sini apa-apa ngomong, ya kata Alkitab ngomong gini ya, firman Tuhan berkata seperti ini ya, gitu ya. Kayak ceritanya Daud ya gitu. Enggak, saya bukan syukur kalau Bapak Ibu sudah mau melakukan itu, orang yang dijak ngomong gak jadi bingung gitu ya. Senang-senang aja, tapi bahwa kita menyerapnya dan mengalirkannya dalam bentuk perkataan kita, bahkan hal-hal yang sederhana seperti, ya gak bisa dong, kalau masa gak jujur itu kan gak bagus gitu. Itu aja mengatakan soal kejujuran, soal menghormati orang tua, kita masukkan ke dalam kehidupan sehari itu normal seharusnya. Kalau kita mengaku bahwa saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan dan saya cinta firman-Nya, saya ingin itu semua merembes dalam diri saya sampai keluar pun, kalau diperes keluarnya apa? Firman Tuhan. Ayatnya mungkin lupa, ya, tapi konsepnya, nilainya tidak pernah kita lupakan. Jadi ya, ayo coba pikirkan kalau gitu. Ya, bagaimana kita bisa mengajak ini berulang-ulang. Nah bila kita menolak mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, maka dunia akan mengajarkan dosa kepada mereka. Ya, ini peperangan Bapak Ibu Saudara. Bagi yang belum tahu, saya lagi berperang sama K-pop Demon Hunters, sama YouTube, ya sama apa. Kenapa itu lagi berjuang masuk ke dalam pikiran anak saya yang terakhir ini. Gitu kan ya. Dia senang banget dance, dan dance tuh semua lagu-lagunya kalau saya baca liriknya, halah liriknya kagak ada yang benar, saya bilang gitu kan ya. Gitu ya. Benar, menyerap masuk lewat lirik. Dia enggak mengerti, saya lagi berperang dan betapa susahnya itu. Tapi saya begini, siapa yang mau berperang untuk anak saya kalau bukan saya. Gitu. Guru sekolahnya bukan tanggung jawab mereka. Anak itu dikasih ke saya. Dan ketakutan saya memang tambah besar, tapi saya berdoa Tuhan tolong saya. Saya nggak bisa lawan ini kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi perlu ikutan Roh Kudus. Tapi tadi para kakek, nenek, opa, oma di sini, ya jangan cuma peduli sama duitnya buat ngasih ke cucu kita. Kalau dia minta permen kita kasih. Para opa, oma di sini kan para peranggal peraturan ya. Ya pokoknya kalau opa oma datang semua peraturan tidak berlaku gitu kan ya. Ya dulu dia gebukin kita, sekarang sama cucunya dia bilang gitu, udah jangan keras-keras amat ngomongnya. Lah gue dulu di abuse gitu kan ya. Dulu gue diteriakin. Sekarang sama cucunya dia bilang begitu gitu. Aduh gue yang dimarahin tuh ya. Dulu dimarahin sekarang dimarahin ya. Masih kecil dimarahin udah gede dimarahin juga. Ya kadang-kadang kita para opa oma, ya kakek nenek juga mesti ngerti. Supaya apa? Supaya ketika orang tuanya lagi mau didik anak-anak takut akan Tuhan, jangan dilemesin lagi. Bilang ya, dengerin orang tua kamu. Dengerin orang tua kamu. Ya. Kalau ya tapi saya udah gak segalak dulu ya. Para rocker kan kalau udah makin tua makin lembek ya Bapak Ibu ya. Dulu ngerok, sekarang mah ya biasa aja jadi ngepop gitu. Tapi pengen sudah datang ngomong gini, ajak ngomong baik-baik. Dulu gak bisa teriak, sekarang ajak ngomong pelan-pelan. Datang-datang apa? Doain anak-anak, doain cucu-cucunya. Ajak berdoa, ingetin selalu. Jurusnya gampang, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, tumbuh. Gitu kan gitu aja. Iya jurusnya gak macam-macam. Pada akhirnya kalau udah makin tua mikir apa? Jurusnya dari dulu gitu, mau bertahan dalam iman, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, gitu aja. Tapi tadi kalau kita menolak lalu bilang apa? Udahlah kan saya udah obsolete, udah gak bisa ikutin perkembangan zaman, yang muda-muda aja. Bapak ibu yang tua gini, salah satu berkatnya seorang anak adalah melihat kakek neneknya yang takut akan Tuhan. Kalau kakek neneknya kacau gimana? Bertobat kakek nenek gitu kan ya. Masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan ya. Gitu ya.
8:9, waktu saya udah habis, mohon maaf ini agak lambat. Haruslah juga engkau katanya mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, mungkin pernah orang Yahudi yang ortodoks, mereka suka pakai kayak ada, kalau mereka mau sembahyang, mereka pakai kotak jadi ada kotak diikat di kepala mereka. Lalu mereka pakai tali, mereka ikat tangan mereka, lalu mereka mulai pakai talit, pakai jubah sembahyang mereka, lalu mereka main berdoa. Nah orang Israel yang sekarang ini mengartikan ayat ini tuh literally, harus jadi lambang di dahi, tanda di tangan. Makanya ditaruh di kening, ada kotak, isinya apa? Ayat firman Tuhan, ditulisin di kertas, masukin ke dalam kotak, ayat yang mana? Yang ini. Terus mereka pakai talinya diikat, lalu mereka mulai sembahyang. Kenapa? Harus jadi tanda dan itu. Dan tiang pintu rumahnya orang Yahudi, itu kayak tiang pintunya orang Tionghoa. Pernah ketemu orang Tionghoa yang ada rumah, ada kaca-kacanya itu untuk mengusir setan gitu kan ya. Di rumahnya orang Yahudi juga ada semacam tanda yang sebutnya mesusot, yang mereka kalau pulang itu mereka suka raba. Ya, kalau pemain bola mungkin itu ya, you never walk alone gitu ya, ditepak lagi masuk stadion itu kan mereka suka ngomong. Kayak iya, tapi itu kayak karena mereka pikir oh tiang pintu rumah udah tandanya apa. Tapi ini sebenarnya bicara gini, Tuhan nggak minta itu secara literally, dipercaya sebenarnya bukan itu. Tapi apa? Kemanapun kita pergi, ketetapan dan perintah Tuhan itu mewakili karakternya kan dan identitas umatnya. Itu identitas kita. Firman-Nya adalah identitas dari umatnya dan umatnya akan dikenali dari firman yang mereka hidupi. Begitu. Jadi kadang dari kelakuannya udah ketahuan, ini pasti orang Kristen. Gitu. Ya semoga bukan yang pakai rompi oranye keluar dari itu lalu bilang itu pasti orang Kristen tuh ya. Moga-moga kayak yang itu ya. Tapi iya harus kelihatan. Pintu gerbang misalkan. Pintu gerbang itu zaman dulu bicara tempat pengadilan, tempat orang kumpul lalu memutuskan suatu keputusan. Jadi bahkan dalam keputusan kita, cara kita menarik kesimpulan, memutuskan sesuatu harus kudu kelihatan Tuhannya bahwa kamu tuh beda. Dan itu semua diajarkan apa? Supaya diajarkan lewat keluarga-keluarga kita. Waktu keluarga kita ambil keputusan, apakah kita mempertimbangkan apa firman Tuhan. Dan kita mengajarkan bahwa kenapa papi mami ngelakuin ini? Kenapa saya memutuskan begini papa mama saya? Kenapa kamu gak pilih kerjaan yang gaji lebih gede? Misalkan papi aku tuh dari dulu pengen punya waktu untuk melayani Tuhan. Misalkan. Jadi saya pengen cari kerjaan yang Sabtu tuh bisa libur dan gak apa-apa atau dan Minggu gak perlu diganggu. Kerjaan ini tuh Sabtu Minggu bisa diganggu. Nah saya gak mau. Ya mau dibodoh-bodohin silakan. Tapi gini saya pengen kasih waktu saya untuk melayani Tuhan. Misalkan kayak gitu ya. Gak semua orang harus begitu tapi contohnya. Sehingga waktu orang tua kita lihat, oh dia ambil keputusan karena dia memikirkan Tuhan, bukan mikirin yang lain lagi. Oke, semoga baik-baik aja kalau kayak gitu. Jadi ya, nah dalam segala urusan hidup orang percaya, firman Tuhan adalah penentu dan penuntun segala keputusan tindakan mereka. Itu harus jadi kelihatan dalam hidup kita. Nah beberapa perenungan sebelum saya tutup. So, mungkin di beberapa pertanyaan saya renungkan. Bagaimana saya mencari kesempatan agar lebih banyak bertemu firman Tuhan? Alkitab udah masuk ke handphone, ada Alkitab suara, semua nikmat apalagi yang kau dustakan gitu kan istilahnya. Karena semua udah ada Bapak Ibu, jadi jangan ada bilang saya nggak pernah bisa baca Alkitab, nggak bisa gitu ya. Nggak, tetap ada caranya. Bagaimana saya menggunakan percakapan dan tindakan mengandung kebenaran firman Tuhan? Bagaimana percakapan saya kalau ngobrol, kalau saya bertindak itu ada kebenaran firman Tuhannya. Bagaimana saya menyampaikan dan mengingatkan generasi atas dan di bawah tentang kebenaran dan keindahan firman Tuhan. Ya, teman-teman yang belum berkeluarga atau mungkin sudah berkeluarga, belum dikaruniai anak atau mungkin memang tidak bisa dikaruniai anak, jangan absen dari bagian ini. Tetap ada generasi di bawah kita, bahkan di atas kita yang bisa kita pengaruhi. Ya, yang udah paling atas, udah gak ada lagi di atas saya gitu kan ya yang ke bawahnya mesti dibangun. Semuanya, kapanpun itu. Bagaimana saya bisa bantu ingatkan mereka tentang keindahan firman Tuhan. Tidak pernah terlambat untuk membuka, membaca, mempelajari, merenungkan, melakukan, membagikan dan mengajarkan firman Tuhan. Saya udah terlambat, misalkan gini bilang, anak-anak saya udah gak mau ngomong sama saya udah melakukan hal-hal yang buruk waktu saya jadi orang tua mereka. Sekarang kalau saya ngomong, mereka diem, gak mau dengerin saya, bahkan gak mau ucapin selamat ulang tahun lagi sama saya. Mungkin ada yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara belum terlambat, bertobatlah, perbaiki cara hidupmu. Ya, selama dikasih waktu. Mungkin ada anak-anak di sini yang bilang, udah terlambat, orang tua saya udah ngecap saya sebagai anak yang gak akan berhasil, kurang ajar, gak hormat dan lain-lain. Udah terlambat. Enggak ada pernah terlambat. Enggak ada terlambat untuk berubah. Untuk mulai lagi dari awal. Tuhan kita Tuhan dari segala kesempatan. Kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Selagi kita dikasih kesempatan selama hayat masih dikandung badan. Ayo kita
mulai terus membaca, mempelajari, merenungkan, membagikan dan mengajarkan. Lakukanlah sendirian dan lakukanlah bersama-sama. Kalau lagi sendirian sekarang, sendirian lakukan. Yang masih single, bermimpilah suatu hari, kalau saya punya keluarga, kita akan baca Alkitab sama-sama, kita akan menghidupi firman Tuhan sama-sama, kita akan melayani Tuhan bersama-sama dalam segala hal yang kita lakukan. Lakukanlah sekarang dan selama ada kesempatan. Ya. Ada kesempatan ketemu sama anak cucu, lakukan itu. Ada kesempatan ketemu sama mertua, sama menantu, sama orang tua, sama ipar, sama siapapun, lakukanlah itu selama masih ada kesempatan. Ya. Lakukanlah dari rumah hingga ke seluruh dunia. Dari rumah kita, suatu hari anak-anak cucu kita akan pergi ke luar negeri, mungkin ke seluruh dunia. Dan saya pikir, puji Tuhan kalau mereka punya uang banyak, tapi yang saya berharap mereka bawa ini, nama Yesus. Mereka bawa kemanapun mereka pergi. Sudah dengar yang orang yang bilang, anak-anak saya, cukup saya yang WNI, anak-anak saya jangan. Gitu. Silahkan, mungkin mereka punya pilihan. Gitu. Tapi saya berharap gini, mau jadi WNA apapun, saya berharap nama Yesus gak pernah keluar dari hidup kita. Gak pernah, kita selalu harus beritakan terus. Lakukanlah karena inilah yang menyenangkan Tuhan yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Masih ada harapan buat keluarga kita, biarpun seburuk sehancur apapun itu. Hari ini, sekarang Bapak Ibu mari kita berdoa. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari ambil kesempatan untuk berdoa untuk seluruh keluargamu. Sebutkan nama-namanya yang saudara ingat. Berdoa mungkin lebih keras untuk mereka yang belum percaya. Kalau engkau di sini ada yang hubunganmu dengan orang tuamu tidak akur, mungkin engkau sedih karena mereka kecewa dengan hidupmu atau kecewa dengan pilihan-pilihanmu. Mungkin engkau marah karena apa yang mereka lakukan di masa lalu. Ambil waktu hari ini untuk bilang, paling enggak Tuhan tolong saya untuk bisa mengasihi mereka. Kalau hari ini engkau punya anak-anak mungkin yang melenceng jauh dari iman, mungkin ada yang sudah jauh, hidupnya gak tertib, bahkan melawan Tuhan. Dan engkau pun mungkin marah dan benci sama anak ini bahkan. Tapi engkau berkata, Tuhan tolong anakku. Kalau ada yang sakit, ada yang sedang bergumul, ada yang bergumul sama hutang, ada yang bergumul dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, berdoa buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mewakili berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Jika ada anggota keluarga mereka juga yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan kekuatannya. Sehingga mereka boleh pulih dan sehat kembali. Tuhan, mereka yang belum bertobat, belum kenal Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu buat mereka. Supaya mereka boleh kenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong hubungan-hubungan yang putus, yang terpecah, keluarga. Tuhan tolong, pulihkan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami. Tuhan yang punya anak-anak kecil, yang mungkin masih bayi, yang masih dalam kandungan, pasangan-pasangan yang ingin punya anak, merindukan punya anak, berdoa buat anak-anakmu, buat calon anakmu. Tuhan tolong anak-anakku, Tuhan tolong, ini masa-masa yang jahat, Tuhan tolong lindungi mereka. Kasih aku juga hikmat untuk bisa mendidik mereka, bukan cuma lewat omongan, tapi lewat tindakanku. Tolong aku untuk berubah, supaya aku jadi teladan yang baik untuk orang-orang dalam keluargaku. Suami istri yang mungkin hubungannya dingin, mari bawa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan untuk bisa mengasihi pasanganku, supaya mereka melihat ada Kristus dalam hidupku, supaya gak cuma jadi teori, aku bukan cuma orang yang datang ke gereja, statusnya Kristen, tapi aku sungguh-sungguh memang orang Kristen, orang yang percaya kepada Engkau, pengikut Kristus. Ampuni aku yang tidak mengasihi pasanganku dengan tidak seharusnya, tidak sepenuhnya. Tuhan tolong aku bisa mulai hari ini mengasihi dia, sehingga dia pun boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Surgawi, kami bawa keluarga kami. Sepanjang bulan ini kami sudah bicara tentang keluarga sangat banyak. Dan begitu banyak yang kami belum tahu, belum kami bisa lakukan. Kami minta anugerah Tuhan. Tuhan tolong lewat keluarga kami, lewat kami masing-masing setiap orang, bisa menyalurkan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan kepada seluruh dunia ini. Sehingga dunia lihat ada Kristus dalam kehidupan kami masing-masing. Dan keluarga kami pun Tuhan diselamatkan, dipulihkan, disatukan di dalam Engkau. Suatu hari kami akan tinggalkan dunia ini. Kami rindu, kami ketemu lagi di surga nanti. Bertemu karena kami semua akan sujud menyembah kepada Tuhan semesta alam. Tuhan yang sudah mengasihi kami. Repot-repot mau datang ke dunia untuk selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami rindu, kami bertemu kembali, kumpul kembali. Kalau setiap Imlek kami bisa kumpul, nanti suatu saat kami akan berkumpul selama-lamanya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih.